nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts. Halo guys, di depan saya sudah ada Teh Angga. Biasanya saya tahu ini beliau hanya lewat chatting ya. Chatting, ngobrol, jurnal astral. Tapi bayangan saya tepat, aku bayangannya itu gadis imut, ceria, lucu. Ini kok bener ya? Ceria dan lucu. Penuh semangat hidup, kok bener ya? Imut ya? Enggak, aslinya tuh aku pendiam. Bener ya? Tapi imut bener berarti aku. Ini ceria kok. Kalau ceria dan lucu, penuh semangat hidup. Ini apa ya? Bayangan aku sebelumnya. Kayaknya bener deh. Soalnya ini imut juga nih. Aduh, aku salting. Enggak, emang bener nih. Aku juga heran. Aku pikir aku akan ketemu siapa gitu loh. Di luar dugaan. Ternyata, oh ya bener. Sebelumnya aku belum pernah sama sekali lewat foto profilnya atau sama sekali belum. Gitu loh, apalagi ini ya. Oke, tenang. Senang akhirnya bisa bertemu Teh Angga ya. Ya, sudah sehat sekarang Teh Angga? Sudah ya, sehat? lumayan. Cuma kemarin ya habis kecelakaan naik motor. Aduh. Oh, nggak mau cerita. Iya, memalukan soalnya, konyol. Nggak apa-apa, cerita aja. Enggak, udah skip, konyol banget soalnya. Nggak apa-apa. Oh ya, bagi yang sering berinteraksi dengan Teh Angga, di sini kita bisa mendengar suaranya dan juga bisa lihat wajahnya. Ya Teh ya. Oke. Teh Angga ini tinggal di Makassar ya? Iya, betul. Iya, coba. Oh ya, sekarang. Pertama, silakan Teh Angga memperkenalkan diri. Oke, nama saya Angga. Terus apa lagi Teh? Single atau gimana? Nama saya Angga, sekarang tinggalnya di Makassar. Ya, menyelesaikan tanggung jawab di sinilah gitu. Tanggung jawab diri. Gitu ya. Iya, kurang lebih. Kerja, gitu ya. Ya masih single ya Teh ya? Masih. Masih. Nebak aja. Tapi alhamdulillah bener. Kalau enggak, malu ya. Ya, gak apa-apa. Oh iya, Teh Angga aslinya Bandung ya? Di Makassar untuk kerja ya? Enggak, di Bandung itu besar di sana pokoknya. Aku di Bandung itu dari umur 6 tahun kalau nggak salah. Dari umur 6 tahun sampai lulus SMK di Bandung. Setelah lulus, baru ke Makassar. Oh, berarti asli Makassar ya? Bukan. Bukan juga? Oh. Iya. Asli Bandung? Ini, bisa bahasa Sunda? Oh, bukan juga? Bisa bahasa Sunda nggak? Enggak. Cuma nggak bisa ya bahasa sehari-hari lah. Oh, berarti bahasa Indonesia dan bahasa Makassar ada bahasa daerahnya nggak, Teh? Nggak bisa juga saya. Oh, nggak bisa. Oh, berarti hanya bahasa Indonesia bisanya ya? Iya. Dan bahasa Inggris. Enggak juga. Enggak juga. Gitulah, saya mau payah. Bahasa-bahasan payah. Gitu. Kalau Makassar itu ibu kota Sulawesi Selatan ya, Teh ya? Iya, benar. Benar. Dulu namanya Ujung Pandang bukan ya? Katanya mah gitu. Itu di dekat laut ya? Di pesisir? Ya, di pinggir. Nah, di pinggir laut. Di pinggir laut. Oh, panas berarti ya? Panas banget. Panas banget. Itu kota metropolitan ya? Kota terbesar di Indonesia bagian timur ya kalau nggak salah ya? Sepertinya begitu. Bandaranya besar ya? Kemungkinan. Benar. Kemarin pulang ke Bandung nggak naik pesawat Teh? Enggak, saya nggak pulang ke Bandung Teh. Di Bandung tuh udah nggak ada keluarga lagi. Maksudnya semua keluarga udah pindah ke Sulawesi aja. Cuma yang orang Sulawesi asli itu bapak. Gitu. Kalau Sulawesi ada bahasa daerahnya nggak ya? Ada. Banyak sih kayaknya. Cuma aku nggak tahu apa aja. Ya? Kalau di Sulawesi Selatan tuh kalau nggak salah bahasa Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan lain-lain gitu.
Itu. Ada kalau di Tenggara kalau nggak salah itu bahasa Tolaki atau bahasa apa nggak tahu lupa lagi. Beda lagi ya? Beda. Beda Kan ya? beda. Mm-mm. Kayak misalnya bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu kali ya? Berarti Iya. negara kita kaya ya? Selain bahasa Iya, Indonesia kaya ada banget. setiap daerah bahasa-bahasa sendiri ya? Iya, Kayak benar. kalau Italia juga ada spesial bahasa kayak Napolitan gitu. Padahal bahasa Italia juga ada, tapi nanti turunannya ada lagi gitu. Oh, gitu. Berarti kita itu aslinya jago bahasa. Soalnya udah dari kecil kan diajarin. Kayak aku bahasa Jawa kan. Kok jadi cerita ya? Kecuali aku. Kecuali aku. Dari Jawa aja diajarin bahasa Jawa Inggil, Jawa Kromo, terus Jawa yang ngoko gitu. Habis gitu diajarin bahasa Indonesia, habis gitu bahasa Inggris. Kan dari kecil otak kita udah diajarin untuk berpikir dengan apa ya, sudut pandang berbeda gitu bahasa. Berarti otak orang Indonesia ini ya berarti cerdas-cerdas untuk Canggih belajar lah. bahasa kali ya. Udah terlatih gitu. Ya benar. Kecuali Angga. Jangan bilang begitulah. Bahasa frekuensi jago. Teh Angga ya, bahasa frekuensi jago ini. Enggak, sebisa-bisanya. Iyalah merendah. Oke. Oke, kita mulai ya Teh Angga ya mengenai jurnal astral. Kapan Teh Angga masuk ke jurnal astral atau mengetahui jurnal astral dan bagaimana prosesnya bisa masuk? Tahu jurnal astral itu sekitar pertengahan 2022, sekitar bulan Juni. 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 Sekitar bulan Juni. Nah, itu tahunya dari grup XHI, sorry. Berarti dari XHI. Berarti berbarengan dengan Zantura ya? Kan bulan Juni juga Zantura. Nggak tahu, lupa. Nggak tahu ya? Nggak merhatiin. Ya awalnya mah nggak terlalu tertarik sih gitu masuk ke jurnal astral. Cuma sering lewat gitulah iklannya. Kan guru aku juga ada di XHI. Nah, jadi dia tuh sering nge-SW tentang jurnal astral gitu. Nah, dari situ mulai penasaran gitu. Penasaran akhirnya join ke grupnya aja. Ikutan retrace. Terus prosesnya gimana? Ya kayak biasa yang lain ikut retrace pertama waktu itu kalau nggak salah retrace Kendan. Sekitar 2 atau 3 kali ikut retrace di TJA, langsung diangkut ke TPJA sekitar bulan Juli awal kalau nggak salah. Dari situlah baru mulai aktif astral gitu Teh. Singkatnya mah. Oh ya, sebelumnya Teh Angga ini anggota Hikmatul Iman ya? Bukan. Nah, tapi langsung XHI ya? Anggota XHI ya? Di XHI itu aku diajak sama guru yang tadi. Diajak masuk ke situ. Apa? Di sekolah? Kan dulu ya di sekolah tuh punya guru, dia beliau tuh member HI. Nah, pas di sekolah itu kan nyambung ya sefrekuensi. Maksudnya sering cerita curhat atau apa, dan di sela-sela itu beliau suka nyeritain juga tentang HI, tentang bab, ya lain-lainnya lah. Beberapa kali juga kan kalau di sekolah itu aku pulang sore. Dan kebetulan beliau itu pembina eskul, jadi seringlah bareng. Jadi aku kadang ikut latihan sama beliau di sekolah gitu. Nah, XHI itu pas gabungnya pas aku lulus sekolah. Jadi diajakin sama beliau, ada grup ini, sok masuk situ nanti latihan bareng-bareng. Tapi sayangnya aku nggak rutin latihannya. Nggak rutin gitu. Latihan tapi ini ya, jago ya? Jago astral maksudnya. Enggak. Berarti ini bakat dari kecil nih. Berarti Teh Angga ini masih muda ya? Umur berapa kira-kira Teh? Aku umur 22. 22, berarti masih... masih kecil. Masih remaja. Iya. Masih remaja. Berarti nggak kenal secara pribadi dengan guru besar Hikmatul Iman ya, Kang Diki ya? Enggak ya? kenal. Apakah Teh Angga itu sudah sensitif dengan hal-hal astral sedari kecil?
Ini harus Kalau cerita nih. kalau sensitif mah nggak tahu ya, cuma aku bilangnya lagi apes. Lagi Ya, apes gitu lah. lagi Kalau misalnya lagi apes dapat, kalau enggak ya udah normal aja gitu. Ngerti ya Oke, maksudnya? kalau lagi apes gimana sebagai contohnya? Sebagai contohnya, ini waktu masih SD ya, masih SD. Ini nggak tahu sama Umur sekali berapa? apa itu, apa sih namanya? Apa itu makhluk astral, nggak tahu. Waktu itu kelas 1 SD. Eh, Berarti 6 tahun ya? Umur 6 atau 7 tahun. Ya sekitaran umur segitu. Itu apesnya pas malam-malam aku habis nonton kartun kan. Ada tuh biasa di TV-TV kan. Dari jam 7 sampai jam sekian ada film kartun. Nah, aku suka nonton itu. Nah, malam itu orang tua udah tidur duluan. Mungkin capek atau gimana kan, jadi tidur duluan. Jadi sisa aku sendiri di situ. Nah, pas aku mau tidur, mulai aneh, rada kerasa aneh aja, pokoknya aneh gitu di sekitar teh. Pas udah merem, itu di dekat kasur kan ada kursi kecil kayu, ya. Itu kursi kalau didudukin kan berderit ya. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada yang kayak ada suara yang ngedudukin gitu. Kayak ada orang duduk di atas kursinya. Kaget lah aku. Kaget. Ikut merinding. Aku bangun. Berarti kamu connect ya langsung sekarang ya dengan memori itu ya? Iya. Jadi, iya, karena kerasa. Kerasa sampai sini. Pas itu, aku langsung bangun loh. Kan kaget, ya apa itu teh? Kaget, liatin aja kursinya, nggak ada apa-apa di situ. Terus aku tidur lagi, udah merem lagi, bunyi lagi, bunyi lagi. Dan itu agak kegeser dikit, ada suaranya kegeser dikit kursinya. Kaget kan ya. Udah gitu suasananya tuh kan hening banget. Beberapa saat setelah itu, di belakang aku, kan aku ngadep, anggaplah ngadep kiri lah. Di belakang itu ada space buat jalan gitu. Itu aku tidur di ruang tengah. Waktu itu aku tidur di ruang tengah. Di space itu kayak ada suara yang jalan. Mondar mandir gitu. Ada kayak kerasa gitu loh orang jalan, ngerti nggak gitu? Kerasa mondar mandir. Habis itu hening lagi. Di situasi hening itu yang bikin apa ya? Bikin takut gitu. Nah, setelah itu beberapa saat sekitar jam 11 atau jam 12-an lah. Itu kan ruang tengah itu connect langsung ke dapur, tapi ada pembatasnya, ada pintunya gitulah. Itu pintunya ketutup. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok dari situ. Ya. Gimana bunyinya? Bunyinya tuh pelan, kayak tok pelan banget. Pelan, awalnya pelan. Hening, ketok-ketok lagi, hening lagi, ketok-ketok lagi. Pokoknya sampai si ketokan tuh jadi agresif gitu. Oh, gitu. Gimana? Akhirnya kayak orang marah gitu. Ini kedengeran nggak teh? Iya, dengar. Ya, awalnya tuh kayak gitu kan. Lama-lama tuh jadi gini. Oh. Oke. Itu gara-gara transisi dari ketukan ke ketukan tuh, maksudnya kan ada jeda. Nah, di saat jeda itu hening banget. Iya. Hening banget, terus diketok-ketok lagi. Ya bikin takut lah, namanya anak kecil juga gitu kan ya. Iya. Takut. Nah, itu berlangsung sekitar sampai jam 1 kalau nggak salah. Itu ketokan-ketokan itu. Berarti lama ya? Cukup lama. Nah, di situ apa sih? Posisi aku kayak tidur, setengah tidur gitulah. Tidur yang nggak enak, tidur ayam gitu. Pokoknya tidurnya nggak nyenyak. Nah, dari ketokan pintu di situ, pindah ketokannya jadi pintu depan, pintu luar. Jadi selama beberapa jam ke depan sampai masjid ngaji itu ketokannya pindah-pindah di situ. Nah, yang bikin aku takut soalnya nggak kelihatan ada apa di situ. Kalau dipikir-pikir pencuri mah nggak akan caper kayak gitulah ya. Harusnya langsung masuk aja. Diam-diam. Gitu. Cuma yang bikin takutnya itu karena nggak ada apa-apa di situ. Dan aku heran, soalnya ketokannya kenceng, tapi nggak ada yang bangun. Berarti kamu sendiri yang mendengarkan, yang bisa mendengarkan kali ya? Iya, waktu itu gitu. Heran aja gitu, kenapa nggak ada yang bangun? Padahal mama juga ada di ruangan itu gitu. Dan adik aku kan masih bayi ya. Kalau anak bayi kan sensitif,
Maksudnya kalau untuk suara-suara gitu apalagi kenceng pasti sensitif ya. Ini nggak bangun sama sekali. Jadi seolah itu cuma aku yang ngalamin gitu. Ya itu sih Iya. apesnya. Ya. Itu salahnya kecil. Itu masih kecil ya. Ada lagi nggak yang paling berkesan? Misalnya apa? Ada wujud yang muncul atau komunikasi saat itu? Ada sih beberapa kali pas kecil bukan muncul ya, cuma ya itu aku bilang lagi kayak apes gitulah. Iya, Jadi waktu itu contohnya. aku pulang dari sekolah, kan mama lagi keluar waktu itu. Pokoknya di rumah aku sendiri. Ada waktu itu tugas aku di rumah buat nyuci baju kan. Nah sementara itu nyuci bajunya di belakang. Jadi mesin cuci itu di belakang, bagian belakang rumah lah. Terus sementara aku pindahin dari mesin cuci ke baskom, itu kan badan aku kecil ya. Itu mesin cucinya gede, tinggi. Jadi aku rada gini gitu. Jadi pas dari mesin cuci ke ember, kan kepala aku ikut gini ya. Nah pas dari ember mau ke mesin cuci, itu di dekat muka aku tuh segini, jaraknya sekitar segini. Itu ada sosok perempuan, mukanya jelek banget, hancur gitu. Di sini, di sebelah sini. Jadi aku nge-freeze gitulah. Terus habis pas aku kesini, udah pergi, nggak ada, hilang gitu aja. Itu hilang ya. Terus pernah juga dulu tuh pas masih kecil dari SD SMP itu sering bangun jam 1, jam 2, jam 3-an dulu. Nah, cuma suatu malam ini first time aku gitu. Oh iya, pas suatu malam orang kan biasanya kalau bangun tidur tuh kan matanya doang yang melek kan, terus masih baring. Kalau malam itu enggak, aku langsung duduk. Duduk dan itu di depan muka aku jarak segini. Deket banget. Gimana? Itu ada Gini? Ya, seginilah. Tuh ada sosok cewek, rambutnya kusut, pakai baju warna merah, matanya merah. Senyum lebar banget. Nah, terus di situ teh perasaan, seingat aku nggak ngerasa takut, soalnya aku nggak tahu itu apa kayaknya. Kayak aku nggak ngerasa takut. Habis itu langsung tidur aja lagi. Besoknya aku tanya ke guru. Bukan besoknya sih. Ini kayaknya kejadian beberapa tahun setelahnya, aku baru cerita ke guru aku. Aku cerita ke dia gimana kejadiannya, dan dia bilang, itu kamu udah keluar badan, kalau diterusin bisa astral. Cuma akunya nggak tahu, jadi aku tidur lagi gitu. Tidur itu lagi. Sih paling kayak yang apes-apes nih. Sebenarnya ada lagi, cuma adalah itu aja dulu. Kalau itu kalau dulu nyebutnya apes, kalau sekarang kan sudah lagi bukan apes ya, ya kan? Kalau karena dulu masih takut, kalau sekarang kan mungkin nggak itu tahu makhluk apa gitu kan ya, misalnya ini apa enggak gitu. Sekarang udah tahu jadi nggak takut, makanya kalau sesuatu yang kita belum tahu memang membuat takut. Nah kalau udah tahu jadi nggak takut gitu. Kayak misalnya astral, orang yang belum tahu pasti takut. Nah kalau sudah mempelajari dan sudah tahu, menjadi nggak takut lagi. Iya, setuju. Setuju. Jadi yang paling berkesan pengalaman waktu kecil yang berhubungan dengan dunia astral sudah diceritakan tadi ya. Ada lagi nggak? Yang berkesan ada sih, cuma jauh banget. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalau aku ceritain nggak takut ya. Ini hawanya udah merinding. Enggak, bukan tentang sosoknya, bukan. Jadi waktu itu Bapak kan masih kerja di suatu daerah di Sulawesi, agak pelosok gitu, agak masuk. Ceritanya waktu itu aku lagi tidur dan mama tuh di samping lagi lipat-lipat baju. Cuma yang rada aku anehnya gitu ya, itu aku ngelihat mama bukan dari posisi aku tidur, tapi dari posisi lain. Dari mana? Dari gimana ya ceritanya? Misal ini kasur. Aku tuh di sini. Oh, di depan gitu, agak atas gitu. Sementara aslinya kamu ada di mana?
Ada di sebelah mama. Oh, berarti itu kamu keluar ya? Keluar Iya. tubuh astralnya ya? Nah, aku juga baru tahu. Terus yang bikin aku rada aneh gitu ya, pas ngelihat ke luar, itu dindingnya kayak tembus pandang gitu. Oh, berarti kamu itu udah ini kali ya? Nggak tahu, Sebenarnya saat itu. itu umur aku 1 tahun, Bu. Ya Allah, berarti kamu 1 tahun itu sebenarnya udah memiliki kemampuan astral tanpa Gitu. kamu sadarin, karena kan anak masih kecil ya. Umur 1 tahun, dan itu aku cerita ke mama sama kakak, mereka jadi takut gitu. Oh, jadi Soalnya takut. umur 1 tahun kan umumnya anak-anak nggak ingat, tapi aku ingat. Itu juga salah satu indera astral yang aktif itu ingat. Bahkan kalau yang udah jago sekali, di dalam kandungan pun ingat ya. Ya kan? Kalau enggak, aku nggak sampai situ, enggak. Nggak sampai situ. Cuma kayaknya waktu itu pas mentok itu di umur berapa ya? Nggak tahu, pokoknya masih dimandiin di ember gitulah. Belum bisa jalan. Mentok di situ. Masih ingat, ya luar biasa berarti itu. Tapi Bah, nggak semua. iya, pasti momen-momen kuat gitu ya. Momen-momen Mm-mm. yang membekas gitu. Itu mengenai, ada juga orang yang jago astral, jago apa itu astral projection itu ingat dulunya siapa aja, jadi siapa aja dulunya. Misalnya nih, dulunya pernah hidup berapa kali, terus jadi siapa saja, jadi pria, jadi wanita, jadi siapa gitu. Itu ingat. Ada gitu. Kalau ibunya nggak paham, dibawa ke psikolog, dikiranya nggak benar gitu. Benar-benar. Kalau Tapi aku zaman sih sekarang waktu itu nggak dibawa ke psikolog. enggak, malah lebih ke, kan dulu aku tuh rada aneh gitulah, rada aneh. Kalau mama tuh sering mergokin aku lagi ngomong sendiri. Perasaan aku nggak ngomong sama siapa-siapa, cuma sama mama sering dipergoki ngomong sendiri. Terus pernah ngalamin juga kayak ini nggak ada posisinya, nggak ada yang manggil, tapi ada yang manggil terus, manggil nama, manggil nama, terus ngomong ke bapak, Pak ada yang manggil gitu. Tuh. Ya, bapak bilang nggak ada. Terus karena dipanggil terus, jadi aku bilang, Pak ada yang manggil. Nggak ada, itu ngayal doang, nggak ada. Pokoknya setiap aku kayak gitu, orang tua aku bilang, nggak ada, itu mah kamu kebanyakan nonton film. Gitu. Pasti itu dalam hatinya agak takut juga orang tua kali ya. Iya kayaknya. Iya kayaknya gitu ya. Iya pasti itu ya. Bener. Pantesan sekarang jadi sensitif ya dengan ini ya, panggilan-panggilan frekuensi ya. Berarti itu dari sana berarti ya. Dari kecil dari. Berarti memang iya, sudah bawaan. Sudah bawaan dari tubuhnya udah gitu. kemungkinan. Jadi sensitif sampai juga sekarang. Kalau menurut aku sih begitu sih, analisa logika aja. Terus Teh Angga ini kan pantesan kan di Jurnal Astral jadi bidang ini ya, komunikasi menerima pesan gitu ya, frekuensi dari mana aja gitu ya. Itu gimana prosesnya Teh? Kayak gitu juga, tiba-tiba kayak ada yang manggil gitu ya. Sama persis kayak waktu masih kecil ya. Beda. Waktu di Jurnal Astral itu panggilan pertama aku tuh bukan dari telinga, malah bukan ngedengar atau dari sinyal masuk ke otak, enggak. Itu tarikan di kan lagi napak di apa namanya tuh? Di tegel, di lantai. Itu tiba-tiba dari bawah kayak ada yang narik kenceng. Oh ya? Oh. Ada yang narik kenceng. Terus ada dorongan buat ngikutin si tarikannya. Diikutin, terus sampailah di salah satu daerah di timur Indonesia, di gunungnya. Situ karena aku nggak tahu harus apa, jadi laporan di grup tim, ceritain kronologinya gimana, terus kirimin hasil searching aku di Google waktu itu. Ditanggapi sama 2 orang, katanya sok terusin kayak gitu, sok track lagi itu apa, di track, oh iya ketemu, udah. Mulai dari situlah sering dapat panggilan-panggilan. Gitu. Dan itu panggilannya lewat apa aja Teh? Kalau misalnya lagi jalan tiba-tiba kayak ada narik dari kaki, terus ada dari telinga apa ditarik, atau dari otak langsung truk ditarik, atau gimana? Enggak, dapat terima sinyal itu, frekuensi. Yang kaki itu 1 kali, udah itu doang kalau nggak salah. Kalau yang lainnya gimana?
Kalau yang lainnya itu lebih sering ke kayak telinga berdenging. Gedengingannya tuh kenceng banget. Berarti aku tuh Gitu. juga suka telinga berdenging. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi, cuma kan kita nggak tahu apa ya. Tapi kadang Gitu. aku cuekin gitu ya. Nah, biasanya tuh telinga berdenging atau enggak di telinga itu kayak ada ngetok-ngetok kayak tek-tek Jangan gitu. tok-tok gitu. Eh, atau enggak tiba-tiba yang tadi tuh telinga berdenging kalau aku biasanya ya kalau aku nggak tanggepin itu telinga berdenging langsung dikasih visual. Jadi Oh, semacam dipaksa dipaksa untuk track please. oh gitu. Iya, Oh, oke, berarti kan udah dikenali ya sama mama. Berarti udah iya. dikenali kamu ya sama itu Kocak. ya. Nggak tahu juga. Kocak lah pokoknya kalau misalnya satu kali nih ya diketok-ketok tek 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 akunya nggak nanggepin kan lagi sibuk gitu ya pengen konsen dulu lah please diketok-ketok lagi sampai akhirnya berdenging nggak ditanggep lagi berdenging kasih visual atau nggak tarik langsung ke lokasinya. Berarti dipaksa ya. Bener bener Berarti ini pemaksaan gitu ya. Tapi ini iya untungnya tubuhnya ini ya memang udah kesana tubuhnya udah diprogram jadi ditarik ya bisa aja gitu ya. Ikutin gitu iya kan ya. kemungkinan gitu. Sayangnya ya. Oh, oh gitu toh kalau istilahnya menerima panggilan prosesnya. Oh, sampai dipaksa ya? Kalau aku ya kalau yang lain nggak tahu itu kayak si yang sering Iya. ngasih inputan di TPJA itu kan juga biasa langsung ditarik dia. Oh, berarti tangannya ya. Berarti adalah pemaksaan gitu ya? Iya, soalnya kan kalau tapi ada juga kasus gini yang aku dengar ya. Kalau avalonnya nggak nanggepin, si sinyalnya bakal masuk ke avalon lain gitu. Cuma yang nggak tahu. Oh, gitu, Tapi ini memaksa. gitu ya. Oh, berarti gitu toh. Aku kadang kalau telinga berdenging aku cuy. Ya nggak apa-apa, teh kalau telinga berdenging di track aja. Coba tahu emang panggilan kan. Cuekin. Gitu. Itu mah kayak masuknya ke siapa aja yang dikehendaki pasti masuk. Mau dia di JA atau di luar JA kalau dikehendakinya masuk ke dia ke dia gitu. Sebenarnya banyak orang yang telinganya berdenging tapi mungkin nggak sadar. Padahal dulu kata almarhum Diki juga kalau telinga berdenging katanya ada DNA yang ingin menyampaikan sesuatu ya. DNA berdenging gitu di itu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi iya Ya, benar. Yang telinga berdenging itu juga bukan cuma dari panggilan dari luar aja, tapi dari dalam. Aku juga pernah pas lagi sholat nih. Pokoknya beres sholat, tiba-tiba ada sinyal masuk di track ternyata masuk ke diri sendiri. Maksudnya ke memori diri sendiri gitu. Ya. Oh ya baru tahu nih, aku dapat ilmu baru. Berarti ada pemaksaan juga ya kalau menerima frekuensi. Pantesan sering banyak muncul ini ya. Apa sih inputan? Oh ini memanggil, terus kasih list yang lain itu suruh track akhirnya gitu ya kan nggak bisa sendiri ya. Terima Iya, banyak benar. itu panggilan, terus nyuruh ngetracknya ke orang lain kan nggak bisa sendiri ya. Iya, Nggak itu. bisa ditanganin sendiri kan. Ada banyak panggilan gitu setiap harinya. Setiap harinya berarti menerima banyak panggilan ya? Kalau sekarang sih udah ada yang handle itu ya, yang Jadi sering di PPJ. udah ada orang lain gitu yang Udah ada. Kalau aku tugas lain lagi. Tapi kadang masih ada. kadang 1-2 masih ada. Kalau sekarang bertugasnya ngapain aja teh? Sekarang mah ya kayak Kang Haris aja bantu yang bisa dibantu. Oh kayak Kang Haris ya. Ya, Bantuin yang bisa dibantu. Oke. Pokoknya poliwalang atau siap membantu siapa saja yang membutuhkan ya. Udah bisa gitu. Iya, betul. Kalau sekarang Teh Angka sering latihan olah nafas nggak? Atau latihan ke Curug Kendan gitu, Astra? Masih. Kalau itu mah wajib. Maksudnya karena udah aktif bertugas kan harus menyesuaikan badan juga. Jadi harus dibarengi latihan fisik, latihan olah nafas gitu, walaupun gak rutin. Latihan rutin apa yang sering Teh Angga lakukan misalnya? Yang kayak di ini aja program yang sering di-share itu, yang plank apa?
push up statis. Oh, yang dicuruk gitu ya? Push up, terus kayak duduk gitu. push up atau posisi-posisi statis lainnya gitu, dibarengi sama latihan fisik lainnya. Kalau aku biasanya sih olahraga biasa aja. Gitu. Oke. Pernah nggak latihan sendiri ke Curug Kendan tanpa grup, kayak tanpa Zantura dan Santumbala? Jadi sendiri gitu. Itu mah Sering ya? setiap hari teh. Oh, setiap hari sendiri ke Curug ya? Iya, kadang sendiri, kadang kalau ada teman ya bareng teman. Tapi seringnya sendiri, nggak ikut gendongan saya. Langsung sendiri, langsung nafas diafragma ya? Kalau saya sih biasanya kapan dulu latihan yang tadi yang statis, setelah yang statis baru ke curug penyelarasan yang di luar sama di dalam. Dah, itu aja. Kalau penyelarasan itu sambil olah nafas atau enggak teh? Konsentrasi aja? Sambil. Kalau aku nafas. ya. Nafas Nafas diafragma perut atau dada? Yang Kalau aku penyelarasan? sih menyesuaikan gimana butuhnya badan. Maksudnya kadang dipaksa nafas perut gak bisa, pengennya nafas diafragma gitu. Kadang kan kalau misalnya lagi latihan penyelarasan di curug, itu di tengah dada itu kayak ada tekanan. Dan aku nggak bisa ngurainya pakai nafas perut, jadi pakai nafas diafragma. Ditarik, tahan agak lama, dirasain muter-muter si energinya, buang lagi. Itu kayak disebar-sebar lagi gitu. Gitu kan. Nah, itu waktu belum masuk ke Curug Kendan, waktu di luarnya, Teteh connect dulu ke inner core Kendan nggak? Energi akselerasi, aktivasi? Iya. Nah, jadi connect-nya di luar Kendan dulu. Dengan Jadi energi pas itu memanggilnya. Jadi connect-nya itu pas mau mulai latihan. Jadi pas mau mulai latihan yang statis itu udah connect ke beberapa program. Setelah udah selesai latihan statisnya, latihan fisiknya, baru ke curug. Ke curug. Jadi curug nggak perlu manggil lagi. Nggak perlu manggil energi lagi. Bisa aja ganti program kalau aku mau. Oh, bisa ganti program. Nah, itu kalau yang masih di luar, masih di fisik, itu yang dipanggil energi akselerasi sama aktivasi. Iya, akselerasi, aktivasi. Nah, pas sudah masuk astral di Curug Kendan, yang dipanggil energi apa teh biasanya? Awalnya mah defragmentasi, kalibrasi. Itu sih kalau aku. Terus di akhir baru ke program-program di Inner Core Kendan yang yang bisa mendukung kita lah gitu. Yang lain-lainnya, contohnya apa teh? Contohnya random. Bisa aja sinkronisasi atau aktivasi juga nggak masalah sih. Yang lain, tapi paling sering sinkronisasi. Sama ada satu program dari Inner Core Kendan cuma dimention aja. Misalnya gini, kita tinggal pikirin aja mau program apa, nanti minta ke inner core-nya. Walaupun belum ada dicatatkan di list fungsi energi, tapi biasanya kalau kita udah mikirin mau buat program apa, itu udah jalan gitu dari inner core. Disupport gitu ya? Disupport energinya. Misalnya saya ingin begini gitu, butuh ini, energi untuk ini, terus connect ke inner core Kendan, udah disupport gitu ya? Iya, karena nggak perlu dikasih nama ya? Iya, karena kan ini sepemahaman saya aja ya, yang inner core Kendan kan energi murni, ya. Jadi harus difungsikan gitu. Kalau mau dipakai harus difungsikan dulu. Gitu sih. Ya, maksudnya difungsikan apa teh? Difungsikan itu yang kayak tadi, misalnya butuh program energi, misalnya biar kreatif, biar inovatif apalah gitu. Nanti dari inner core Kendannya disupport. Oh, gitu. Berarti yang di akhir sesi blending penyelarasan di Curug Kendan kan disuruh meminta ini ya, kemampuan gitu ya, keahlian yang sesuai dengan itu ya. Nah, di situ di saatnya ya. Iya, di situ. Oke. Baru tahu. Tapi yang di program di JA itu yang gendongan itu aku nggak terlalu nyimak ya, jadi kurang tahu juga sih kalau mereka kayak gimana. Sorry. Mereka itu akselerasi sama aktivasi di luar dulu, mungkin supaya panas tubuhnya, baru ditarik,
ke Curug Kendan. Dan bagi yang belum bisa sendiri atau bisa sendiri tapi ingin pakai energi orang lain, habis itu defragmentasi, kalibrasi dan aktivasi, baru penyelarasan, penyelarasan dunia luar, baru yang dari luar udah selaras masuk ke dalam, baru diselaraskan dengan dunia di dalam, baru meminta kemampuan yang memang dibutuhkan begitu. Oh iya. Berarti nggak sama aja. Sama aja. Ya. Iya, yang tadi benar defragmentasi, kalibrasi, aktivasi. Iya, aktivasi juga. Sorry. Aktivasi juga ya. Masuk ke dalam. Jadi itu harus dilakukan tiap hari kalau sudah rutin bertugas sebagai Avalon. Itu saja latihannya, Teh ya? Iya, harusnya rutin. Berarti itu udah fisik udah kan tadi suruh push up dengan pisau gitu ya. Di luarnya kan 15 menit baru masuk ke dalam ke Curug Kendan berarti itu. Kalau di Curug biasanya di mana, Teh? Di dalam kolamnya, di bawah air atau di air mancurnya gitu? Di bawah air mancurnya. Enggak niatin kemana-mana sih, cuma ke Curug biasanya itu di depan ininya, di depan apa sih namanya tuh? Air terjunnya. Oh, di depan. Tapi kadang air nggak basah. Tapi kadang di dalam. Kadang di dalam. Kadang di dalam. Pernah satu kali itu di atas. Tapi nggak niatin gitu. Oh, jadi ngikutin aja pas masuk. Oh, oke. Okay. Jadi ngikutin aja. Di mana berada ya disitulah latihannya. Nggak. Kadang nongkrong. Kadang kan aku juga visual tuh nggak terlalu. Ini jujur beneran. Aku tuh visual nggak terlalu lancar Teh sebenarnya. Yang lancar itu dirasa kalau aku ya. Kalau visual aku nggak lancar. Lebih lancar itu dirasa. Jadi kalau misalnya mau ngastral atau lagi astral itu aku lebih ngikutin rasa daripada visual. Soalnya ketika ngikutin si rasa itu aku lebih lancar aja daripada maksain visual aku nggak bisa. Gitu. Dan kata-kata juga lancar. Biasanya kan itu frekuensi juga ada kata-kata yang ngomong gitu, kedengaran. Ada biasa bukan kedengeran sih, tapi kayak muncul di benak gitu loh. Tiba-tiba muncul di benak kayak gitu. Itu itu karena ngikutin si rasa yang tadi. Jadi saya pas pertama dapet misal lagi astral nih. Di momen pertama itu bukan visual dulu yang saya cari sekarang mah. Tapi ngikutin dulu tarikan di tengah dada ini. Biasa di tengah dada saya ngerasain tarikannya. Di sini tarikannya, di ulu hati ya? Antara ulu hati dan dada. Antara ulu hati dan dada. Oh, di sini berarti ya? Ya, di situ. Okay. Antara ulu hati dan dada. Biasanya tarikannya di situ, jadi saya fokus di situ dulu. Dari situlah nanti langsung muncul inputannya. Dan itu lebih lancar daripada saya maksa ngelihat visual. Berarti setiap orang berbeda-beda ya? Iya, benar. Berarti banyak belajar juga ini. Nah, ini aku mau tanya nih yang satu nih. Teh Angga nama Avalonnya siapa? Nama Avalonku, nama Avalon aku Farza, singkatan dari Farhan Arza. Artinya tuh kalau Farza dedikasi sang semesta. Farhan itu lupa pokoknya suatu kemampuan, kalau disatuin ya artinya Farza itu satu kemampuan untuk memahami bumi dan langit secara mendalam. Atau ada juga satu lagi seseorang yang memilih pergi, tinggal atau pindahlah dari sini gitu. Oke, seseorang yang memilih pergi atau tinggal dari sini. Itu maksudnya. Ya kurang lebih gitulah, mungkin nggak terlalu tepat katanya, cuma ya itu tiga katanya. Cuma yang pas aku retrace sendiri itu dedikasi sang semesta. Nah awalnya mah dapat Farza aja, cuma perasaan tuh kayak pas dapat nama itu kayak kok ada yang kurang gitu ya, kayak ada yang belum ketemu. Akhirnya ngeberaniin diri nanya. Ke waktu itu kalau nggak salah masih ada Avalon yang bertugas buat nge-translate nama, tapi aku nggak tahu boleh sebut namanya atau enggak. Waktu itu beliau ada. Siapa?
dong, jawab boleh. Masa? Boleh. Siapa itu Waktu teh? itu waktu itu masih aktif di TJA beliau, tapi sekarang udah nggak pernah kelihatan. Nanti aja lah, Siapa? Japri. Takutnya Udah nggak boleh sebut. apa-apa. Kalau namanya nggak boleh disebutkan, WK. Apa itu WKWK? Itu kemarin Om Haris bilang kalau yang nggak boleh disebutkan itu WK gitu. Oh gitu. Oh, oke. Itu orang yang sama. Itu. Ya gitulah. Nanya ke beliau, Kang pengen inilah ngasih tahu, pengen dibantu trace. Ini artinya apa? Cuma pengen tahu artinya apa. Karena pikiran aku mungkin artinya ada yang kurang kan. Jadi minta tolong di trace artinya. Disanggupilah sama beliau gitu. Ya, pas udah dapet, baru dapet kepanjangannya Farhan Arza. Aku kaget gitu. Oh ternyata masih ada panjangannya gitu. Di situ perasaannya tuh rada tau nggak sih pas ketemu nama Avalon gimana rasanya? Gimana? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't